Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, mari kita membedah rahasia terdalam. Ayat kursi bukan sebagai ayat pelindung semata, tetapi peta realitas dan kesadaran tertinggi dalam Al-Quran. Ayat kursi bukan doa, tapi deklarasi tentang hakikat wujud. Ayat kursi tidak dimulai dengan permohonan, ia dimulai dengan penetapan kebenaran mutlak. Allahu la ilaha illa huwa. Ini bukan sekadar kalimat tauhid, ini adalah palu yang menghancurkan semua ilusi pusat selain Dia. Rahasia pertama, ayat kursi tidak sedang bicara tentang Tuhan yang jauh di langit, tetapi tentang pusat eksistensi itu sendiri. Segala sesuatu runtuh di sini. Ego, sebab akibat, kepemilikan, bahkan konsep aku. 1. Al-Hayy, hidup yang tidak bergantung. Al-Hayyul Qayyum, Allah tidak hidup seperti makhluk. Hidupnya bukan hasil proses, bukan akibat sebab. Makna terdalam, makhluk hidup karena disokong. Allah hidup karena Dia adalah hidup itu sendiri. Dalam pandangan jiwa atau tasawuf, kesadaranmu hidup karena Dia, menopangnya setiap detik. Jika satu detik saja, qayyum dicabut, seluruh realitas lenyap tanpa jejak. 2. Tidak mengantuk, tidak tidur. Ini bukan soal fisik, tapi kesadaran mutlak. La ta'khudzuhu sinatun wala naum. Ini bukan penafian biologis. Ini penafian kelengahan kesadaran. Tuhan tidak pernah tidak sadar, sementara manusia hidup dalam kelengahan hampir total. Ayat ini seakan berkata, yang menjaga alam ini bukan kekuatan, tapi kesadaran yang tidak pernah padam. 3. Langit dan bumi miliknya. Maka ilusi kepemilikan runtuh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidak ada yang benar-benar punya apapun. Harta, ilmu, jabatan, bahkan tubuh, semua dipinjamkan oleh wujud. Disinilah ayat kursi menghancurkan ego kepemilikan. Yang membuatmu menderita, bukan kehilangan, tapi keyakinan bahwa engkau memiliki. 4. Syafaat hanya dengan izinnya. Maka lusi pengaruh spiritual runtuh. Manzala zia syifa'u indahu illa bi'izni. Ini tamparan halus bagi ego spiritual. Tidak ada wali yang punya kuasa. Tidak ada guru yang menyelamatkan. Tidak ada amal yang memaksa Tuhan. Semua kembali ke satu pusat, idzin atau izin. Pandangan jiwa dan tasawuf menyebut ini. Fana al-asbab, lenyapnya sebab-sebab semu. 5. Mengetahui sebelum dan sesudah, maka waktu pun runtuh. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini bukan soal masa lalu dan masa depan. Ini penghapusan waktu linear. Bagi Tuhan, tidak ada akan, tidak ada telah. Yang ada hanya hadir mutlak. Kesadaran manusia menderita karena terperangkap di nanti dan kemarin. 6. Ilmunya tak terjangkau, kecuali yang Dia kehendaki. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Ilmu bukan hasil kecerdasan. Ilmu adalah cahaya yang dibukakan. Orang bisa pintar tapi gelap. Orang bisa sederhana tapi terang. Karena pengetahuan sejati adalah izin, bukan usaha semata. 7. Kursinya meliputi langit dan bumi. Itulah rahasia terbesar. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi bukan singgasana fisik. Dalam hikmah, arsy adalah hakikat tertinggi. Kursi itu wadah realitas. Artinya, seluruh alam berada dalam ruang kesadaran ilahi. Seperti pikiran berada dalam kesadaranmu. Alam tidak berdiri sendiri, ia berdiri di dalamnya. 8. Menjaga alam tidak melelahkannya. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Menjaga alam bukan kerja keras bagi Tuhan. Karena alam bukan benda terpisah, melainkan manifestasi kehendaknya sendiri. 9. Penutup, yang maha tinggi, maha besar, wa huwal aliyul azm. Ayat ini menutup dengan penghancuran terakhir. Ali in,
menunjuk pada yang tak terjangkau pikiran. Azim, menunjuk pada yang tak bisa direduksi konsep. Tuhan tidak bisa dipikirkan, hanya bisa disadari kehadirannya. Inti rahasia ayat kursi. Ayat kursi bukan pelindung dari luar, tapi penyingkap bahwa tidak ada selain Dia. Ketakutan lenyap, bukan karena setan pergi, tapi karena pusat ilusi runtuh. Bisikan penutup, jika engkau membaca ayat kursi, tapi masih merasa terpisah dari Tuhan, maka yang dibaca adalah lafaznya, bukan kesadarannya. Semoga kajian ayat kursi ini membuka hati kita, sehingga bisa dimengerti. Silahkan bagikan sebagai wasilah saling mengingatkan. Jangan lupa follow bagi yang belum mengikuti sang ngaji. Terima kasih. Salam Rahayu.